Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Puja-puji bagi Allah Pembina semesta alam. Sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah, dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manaqib Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, memetik dari kitab Tafrihul Khotir fi Manaqibis Syekh Abdul Qadir dan dari kitab Uqudul Laili fi Manaqibil Jaili. Semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jailani, senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada sohibul hajat keselamatan dan keberkahannya. Manqobah pertama, menerangkan tentang nasab keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nasab dari ayah, Sayyid Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani. Ayahnya bernama Abu Soleh Janki Dausat, putra Abdullah, putra Yahya Az-Zahid, putra Muhammad, putra Daud, putra Musa Etsani, putra Musa Al-Jun, putra Abdullah Al-Mahdi, putra Hasan Al-Musana, cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, putra Sayyidina Ali Karramallahu Wajhahu. Nasab dari ibu, Sayyid Abdul Qadir Jailani. Ibunya bernama Ummul Khair Umatul Jabar Fatimah, putra Sayyid Muhammad, putra Abdullah Asumi, putra Abi Jamaluddin As-Sayyid Muhammad, putra Al-Iman Sayyid Mahmud bin Thohir, putra Al-Imam Abi Ato, putra Sayyid Abdullah Al-Imam Sayyid Kamaluddin Isa, putra Imam Abi Alauddin Muhammad Al-Jawad, putra Ali Ridho Imam Abi Musa Al-Qadim, putra Jafar Sodik, putra Imam Muhammad Al-Bakir, putra Imam Zainal Abidin, putra Abi Abdillah Al-Husain, putra Ali bin Abi Thalib Karramallahu Wajhah. Dengan demikian, Syekh Abdul Qadir Jailani adalah Hasani dan sekaligus Husaini. Manqobah kedua, beberapa macam tanda kemuliaan pada waktu Syekh Abdul Qadir dilahirkan. Sayyid Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani dilahirkan di Naif, Jailani, Irak pada tanggal 1 bulan Ramadan, tahun 470 Hijriah, bertepatan dengan 1077 Masehi. Beliau wafat pada tanggal 11 Rabiul Akhir tahun 561 Hijriah, bertepatan dengan 1166 Masehi, pada usia 91 tahun. Beliau dikebumikan di Baghdad, Irak. Pada malam beliau dilahirkan ada 5 karomah, kemuliaan. 1. Ayah Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu Abi Sholih Musa Janki, pada malam hari bermimpi dikunjungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diiringi para sahabat dan imam mujtahidin, serta para wali. Rasulullah bersabda kepada Abi Sholih Musa Janki, "Wahai Abi Sholih, kamu akan diberi putra oleh Allah. Putramu bakal mendapat pangkat kedudukan yang tinggi di atas pangkat kewalian sebagaimana kedudukanku di atas pangkat kenabian. Dan anakmu ini termasuk anakku juga, kesayanganku dan kesayangan Allah." 2. Setelah kunjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para nabi datang menghibur ayah Syekh Abdul Qadir, "Nanti kamu akan mempunyai putra, dan akan menjadi Sultanul Aulia, seluruh wali semuanya di bawah pimpinan putramu." 3. Syekh Abdul Qadir sejak dilahirkan menolak untuk menyusu, baru menyusu setelah berbuka puasa. 4. Di belakang pundak Syekh Abdul Qadir tampak telapak kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikala pundaknya dijadikan tangga untuk diinjak waktu Rasulullah akan menunggang buruk pada malam Miraj. 5. Pada malam dilahirkan, Syekh Abdul Qadir diliputi cahaya sehingga tidak seorang pun yang mampu melihatnya. Sedang usia ibunya waktu melahirkan ia berusia 60 tahun. Ini juga sesuatu hal yang luar biasa. Manqobah ketiga, kecerdasan Syekh Abdul Qadir dalam waktu menuntut ilmu. Syekh Abdul Qadir dalam menuntut ilmu berusaha mencari guru-guru yang sudah pakar dalam ilmunya.
Beliau mempelajari serta memperdalam bermacam-macam disiplin ilmu, diantaranya disiplin ilmu syariah. Seluruh gurunya mengungkapkan tentang kecerdasan Syekh Abdul Qadir. Beliau belajar ilmu fikih dari Abil Wafa, Ali bin Aqil. Dari Abi, Ali Khotob Al-Kaludiani dan Abi Hussein Muhammad bin Qodi. Ditimbanya ilmu adab dari Abi Zakaria At-Tibrizi. Ilmu Thoriqoh dipelajarinya dari Syekh Abi Khoer Hamad bin Muslim bin Darawatid Dibas. Sementara itu, beliau terus-menerus meraih pangkat yang sempurna, berkat rahmat Allah yang Maha Esa sehingga beliau menduduki pangkat tertinggi. Dengan semangat juang yang tinggi, disertai kebulatan tekad yang kuat, beliau berusaha mengekang serta mengendalikan hawa nafsu keinginannya. Beliau berkholwat di Irak 20 tahun lamanya, dan tidak berjumpa dengan siapapun. Manqobah keempat, kepribadian dan budi pekerti Syekh Abdul Qadir. Akhlak, pribadi Syekh Abdul Qadir Jailani sangat takwa disebabkan sangat takutnya kepada Allah. Hatinya luluh, air matanya bercucuran. Doa permohonannya diterima Allah. Beliau seorang dermawan berjiwa sosial, jauh dari perilaku buruk dan selalu dekat dengan kebaikan. Berani dan kokoh dalam mempertahankan hak, selalu gigih dan tegar dalam menghadapi kemungkaran. Beliau pantang sekali menolak orang yang meminta-minta, walau yang diminta pakaian yang sedang beliau pakai. Sifat dan watak beliau tidak marah karena hawa nafsu, tidak memberi pertolongan kalau bukan karena Allah. Beliau diwarisi akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketampanan wajahnya setampan Nabi Yusuf alaihi salam, benarnya, sidiknya, dalam segala hal sama dengan benarnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Adilnya, sama dengan keadilan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hilimnya dan kesabarannya adalah hilimnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kegagahan dan keberaniannya, berwatak keberanian Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Manqobah kelima, pakaian Syekh Abdul Qadir dan ujian yang beliau terima. Pakaian Syekh Abdul Qadir yaitu jubah dari bulu domba yang kasar, di kepala beliau dililitkan sebuah kain. Dikala beliau berjalan, walaupun jalan yang dilaluinya banyak durinya, beliau jarang beralas kaki, tidak memakai terompah apalagi sepatu. Makanannya cukup hanya makan buah-buahan dan dedaunan. Dan kebiasaan beliau, tidak tidur dan tidak minum air kecuali hanya sedikit saja, dan pernah dalam waktu yang lama, beliau tidak makan. Kemudian beliau berjumpa dengan seseorang yang memberikan sebuah pundi-pundi berisikan sejumlah uang dirham. Sebagai pemberian hormat kepada pemberinya, beliau mengambil sebagian uang tadi untuk membeli roti dan bubur, kemudian duduklah beliau untuk memakannya. Tiba-tiba ada sepucuk surat yang tertulis demikian, "Sesungguhnya syahwat-syahwat itu adalah untuk hamba-hambaku yang lemah, untuk menunjang berbuat taat. Adapun orang-orang yang kuat itu seharusnya tidak punya syahwat keinginan." Maka setelah membaca surat tersebut beliau tidak jadi makan. Kemudian beliau mengambil sapu tangannya, terus meninggalkan makan roti dan bubur tadi. Lalu beliau menghadap kiblat serta sholat 2 rakaat. Setelah sholat, beliau mengerti bahwa dirinya masih diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal itu merupakan ujian bagi beliau. Manqobah ke-6, Syekh Abdul Qadir bersama Nabi Khidir di Irak. Pada waktu Syekh Abdul Qadir memasuki negara Irak, beliau ditemani oleh Nabi Khidir alaihi salam. Pada waktu itu Syekh belum kenal bahwa itu Nabi Khidir alaihi salam. Syekh dijanjikan oleh Nabi Khidir, tidak diperbolehkan mengingkari janji. Sebab kalau ingkar janji, bisa berpisah. Kemudian Nabi Khidir berkata, "Duduklah engkau di sini." Maka duduklah Syekh pada tempat yang ditunjukkan oleh Nabi Khidir selama 3 tahun. Setiap tahunnya Syekh dikunjungi oleh Nabi Khidir sambil berkata, "Janganlah kamu meninggalkan tempat ini sebelum aku datang kepadamu." Manqobah ke-7, kebiasaan Syekh Abdul Qadir setiap malam digunakan untuk ibadah sholat dan zikir. Syekh Abu Abdillah Muhammad Al-Hirawi meriwayatkan bahwa, "Saya berkhidmat menjadi mitra dan mendampingi Syekh Abdul Qadir selama 40 tahun lamanya. Selama itu saya, Syekh Abu Abdillah, menyaksikan beliau bila sholat subuh hanya dicukupkan dengan wudhu isya, artinya beliau tidak batal wudhu. Seusai sholat lalu Syekh masuk kamar menyendiri sampai waktu sholat subuh. Para pejabat pemerintah banyak yang datang untuk bersilaturahmi.
Tapi kalau datangnya malam hari tidak bisa bertemu dengan beliau, terpaksa mereka harus menunggu sampai waktu subuh. Pada suatu malam saya mendampingi beliau, sekejap mata pun saya tidak tidur. Saya menyaksikan sejak sore hari beliau melaksanakan salat dan pada malam harinya dilanjutkan dengan zikir. Lewat sepertiga malam lalu beliau membaca. Tampak badannya bertambah kecil sampai mengecil lagi. Lalu badannya berubah menjadi besar dan bertambah besar. Lalu naik tinggi ke atas meninggi bertambah tinggi lagi, sampai tidak tampak dari pemandangan. Sejurus kemudian beliau muncul lagi berdiri melakukan sholat dan pada waktu sujud sangat lama sekali. Demikianlah beliau mendirikan sholat semalam suntuk, dari 2/3 malam harinya, lalu beliau menghadap kiblat sambil membaca doa. Tiba-tiba terpancarlah sinar cahaya menyoroti arah beliau dan badan